Yes. Shalom, saya Guru Injil Laura, semu dari Pendeta Tatang yang gembala di GKI Cibubur. Kami pelayanan di GKI Cibubur sudah hampir, ini tahun ke-6 nih, ya udah masuk tahun ke-6. Dan biasanya kita kalau seumpama kalau KW itu biasa memang ada tukar mimbar ya semua ya. Jadi nanti GKI Gading Serpong akan ke Cibubur nanti ya. Jadi bisa lihat gereja kami ya. Kami baru beberapa bulan pindah di gereja yang baru. Walaupun memang masih banyak yang perlu perbaikan-perbaikan. Belum benar-benar rampung. Tapi at least kami sudah bisa masuk lah. Udah bisa mulai beribadah dan bersyukur sekali. Tuhan menganugerahkan gereja setelah sudah sekian tahun menggumuli gereja kami itu karena soal perizinan. Jadi ibu-ibu di sini kita masih sangat bersyukur ya untuk perizinan tidak terlalu sulit. Tapi kalau udah di daerah Cibubur, daerah Jawa Barat itu sulit banget ya. Bertahun-tahun didoakan baru akhirnya bisa punya gereja ya, puji Tuhan. Oke, itu sedikit perkenalan. Saya punya 2 anak masih remaja. Ya masih SMP, laki dan perempuan. Oke itu aja ya. Mari kita sama-sama melihat di dalam bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah, ya. Kita sama-sama melihat di dalam Mazmur 139. Mazmur nomor 139 ayat 1 sampai 10 kalau sudah lihat di Alkitab atau di handphone, oke. Mari kita sama-sama sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa kami mengucap syukur hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati Tuhan lewat persekutuan yang indah bersama dengan ibu-ibu. Kami sadar betul Tuhan betapa banyak tanggung jawab yang Engkau berikan buat kami sehingga itu membuat kami terus belajar. Terus dibentuk, terus diarahkan agar supaya kehidupan kami sebagai wanita-wanita Allah, wanita-wanita yang dipercayakan Tuhan, baik itu sebagai mama, sebagai istri, sebagai sahabat, sebagai partner kerja, rekan pelayanan, sebagai karyawan, sebagai pemimpin yang membawai banyak anak buah Tuhan, apapun peran yang Engkau berikan, beri kami hikmat untuk kami tahu bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati firman Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh memerdekakan kami, membawa kami untuk mengerti apa yang seharusnya kami pahami. Di dalam konteks ketika kami boleh mengerti di dalam rangka kami memperingati Imlek. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah kebenaran-Mu sungguh menerangi kami, menerangi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur tadi 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita mulai dari Mazmur Daud. Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ibu-ibu tahu nggak ketika kita bicara tema kita kan sio versus takdir ya. Apa sih sio itu? Jadi sio itu kalau boleh dikatakan itu berasal dari tradisi Tiongkok yang terkait dengan sistem zodiak Tiongkok atau kalender Tiongkok ya.
Itu untuk lihat apa sih? Pada umumnya. Orang kalau lihat sio itu untuk lihat apa? Keuangannya, jodohnya, karirnya, kesehatannya. Benar nggak? Betul ya? Nah, oke. Tapi kalau kita mau lihat lebih detail, ibu-ibu, sebenarnya sio itu salah apa enggak kalau kita lihat begitu? Hah? Bukan yang saya ngomong tadi ya soal jodoh karir. Maksudnya untuk sionya sendiri, kalender Chinese-nya ini, Chinese kalendernya ini salah nggak kalau kita lihat begitu? Nah, ada ibu langsung berani jawab enggak. Ya, benar. Kita sebenarnya jadi kalau kita mau bicara soal sio untuk Chinese kalendernya itu enggak salah. Kenapa? Karena sio itu sebenarnya itu produk budaya. Produk budaya dari satu daerah tertentu yang itu ada hubungannya dengan apa? Tahu enggak ibu-ibu, kalau kita mau merayakan tahun baru Imlek itu biasanya apa ciri khasnya? Ada yang tahu? Kita sedang mau menyambut tahun musim semi, betul? Ya. Jadi artinya itu apa? Itu terkait dengan agriculture, tentang pertanian. Kenapa kalender Chinese itu penting, perlu, makanya kenapa ada tahun kuda, kalau tahun ini kuda api ya, tikus, kerbau, naga, ular. Karena sebenarnya itu ada kaitannya dengan urusan dengan pertanian. Jadi pada masa dulu di Tiongkok, orang-orang kan nggak zaman sekarang ya, walaupun kita sekarang pakai kalender Masehi yang kita tahu. Tapi kalau di Tiongkok pada zaman dulu mereka menggunakan Chinese calendar ini untuk apa? Untuk melihat, oh tahun ini tahun apa ya? Oh cocok akan menanam dengan jenis tanaman ini. Kalau tanaman ini kayaknya nggak cocok, nggak terlalu bagus nanti hasilnya. Itu pengaruh. Jadi dari kalender melihat sio ini untuk bicara soal kalender Chinese kalender ini, itu terkait dengan oh kalau seumpama bulan-bulan ini itu pas musim hujan, musim panas, musim terik, kemarau. Wah ini gak cocok. Nah itu pada zaman dulu. Kalau sekarang kan kita udah aplikasi pun udah ada. Kita bisa lihat ramalan cuaca ya. Kira-kira karena dari BMKG kan bisa memberi laporan, oh nanti sebentar siang besok kita udah bisa lihat besok nanti ada hujan. Ada kan aplikasi itu di handphone pun ada kok ya. Tapi kalau zaman orang dulu enggak. Jadi ini adalah satu sistem kalender yang berkembang sebagai budaya kuno Tiongkok terkait dengan agriculture. Jadi secara umum itu tidak ada salah ya. Jadi kalau ibu-ibu masih ada kalender Chinese di rumah ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan sampai kita salah gunakan. Nah ini kita akan belajar lebih dalam terkait dengan bagian ini. Kenapa kemudian ini menjadi tidak terlalu relevan? Karena kadang orang menyalahgunakan loh. Sio itu jadi akhirnya menentukan jodoh, menentukan tanggal lahir, tanggal kematian, tanggal Cekven menikah ya. Terus tanggal kalau mau ada acara syukuran, wah ini tanggal bagus. Nah itu yang salah ya, itu yang kita salah kaprah. Ya, kenapa? Karena bagi kita orang-orang percaya semua hari itu, semua tanggal, semua tahun itu adalah tahun sama-sama ngomong 1, 2, 3. Tahun anugerah. Setiap hari itu adalah hari berkat Tuhan. Jadi kalau kita bangun masih bernafas, kita masih bisa masuk hari yang baru, itu berkat Tuhan. Banyak orang yang kemarin masih hahaha sehat-sehat, besoknya udah gak bangun. Kita jangan meremehkan hidup ini. Jangan kita, saya masih kuat, saya kuat minum suplemen, ya olahraga. Kita gak pernah tahu loh hidup kita seperti apa. Jadi setiap hari itu adalah anugerah. Kenapa? Karena realita hidup akan menunjukkan, memberitahu kita bahwa ternyata realita yang kita hadapi ini tidak seideal yang kita inginkan, yang kita bayangkan, yang kita rencanakan ketika manusia jatuh dalam dosa. Why? Saya kasih lihat satu gambar. Ini saya ketemu kemarin beberapa waktu yang lalu. Ini ada seorang bule kalau kita lihat dari dia
laki-laki bule mengadopsi seorang anak negro. Ya. Apa yang saya mau katakan di sini? Ibu-ibu, secara natural kita nih, secara normal nih, saya pun termasuk saya hamba Tuhan. Ketika saya pengen mengadopsi anak, ya, waktu seumpama saya pengen adopsi anak, terus saya datang di satu lembaga yayasan yang punya bayi-bayi, terus saya tinggal datang pilih contoh. Di Surabaya ada tuh, namanya yayasan aduh kenapa tiba-tiba lupa ya. Di Surabaya ada tuh, kami suka sering mengunjungi saya dengan suami saya waktu kami masih di Malang ya. Karena kami suka support, mendonasi lah ke situ. Nah, jadi bisa tuh ada ibu-ibu datang terus lihat, aduh bayi-bayinya macam-macam. Terus kita tuh benar-benar bisa pilih loh. Dari sekian banyak anak-anak bayi-bayi itu kita bisa milih sesuai kegerakan hati. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau seandainya disuruh milih anak, kita akan milih yang gimana? Jujur. Kalau cowok ganteng, cewek cantik. Kalau bisa mirip kayak kita, betul enggak? Loh itu secara manusiawi. Kalau dia terlalu jauh dengan kita, masih umur 1 tahun orang udah tahu ini bukan anak kita dan itu akan jadi sumber bully. Loh itu bukan orang tuamu ya, kok kamu kayak hitam keriting, emakmu putih. Ya dong, benar enggak? Nah, tapi realita menunjukkan kita bahwa ternyata hidup tidak seideal itu. Dan bahkan banyak sekali kalau saya googling di YouTube, banyak sekali justru anak-anak yang diadopt dengan perbedaan budaya, beda latar belakang, beda warna kulit, jenis rambut ya, emaknya rambut lurus, anaknya keriting. Atau orang tuanya kulit hitam, dia mengadopsi anak Chinese. Justru mereka anak-anak ini menjadi anak-anak yang sangat sangat berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena justru dari kecil dia udah tahu, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini bukan anak dari mami papi saya. Tapi kok mereka mau adopsi saya. Sedangkan orang tua saya entah di mana nggak mau pelihara saya, malah orang lain yang mau pelihara saya. Justru anak-anak yang begini yang malah lebih berbakti. Ini saya mau tunjukin bahwa betapa realita itu enggak bisa seperti yang kita inginkan. Ya, saya pengen yang begini. Sekarang saya tanya, waktu kita lihat kalender, lihat tanggal, lihat perjodohan, lihat untuk kesuksesan, buka usaha, tanggal berapa, bulan apa, ini yang cocok, tahun berapa. Tujuan kita apa? Untuk supaya hari bagi kan? Terus supaya apa? Sukses kan? Supaya kalau merit sama jodoh nih mesti ini tanggal berapa? Dia tahun apa? Kamu tahun apa? Enggak cocok. Wah ini naga sama ini enggak cocok. Berantem terus nih. Ya. Kalau begitu sekarang saya tanya. Apakah di dalam pernikahan ini kita udah cari tanggal yang baik nih. Udah dari zaman yang dulu-dulu. Ini saya tanya nih yang udah kalep-kalep ya. Dulu yang mungkin merasa dijodohkan. Udah dijodohkan yang kalau udah lihat dari tanggal, dari tahun, ini udah paling cocok nih. Saya tanya, pernah berantem gak? Bohong kalau gak berantem. Bener gak? Pasti, artinya apa? Kita gak bisa menjadikan itu patokan. Karena realita hidup menunjukkan bahwa berbeda. Apa kata Alkitab tentang takdir? Takdir ya, kalau kita mau menunjukkan ya takdir, itu adalah ketetapan, keputusan, atau ukuran yang telah ditentukan Tuhan untuk manusia sejak dunia diciptakan. Tapi bahasa teologianya dia menggunakan kata apa? Predestinasi. Predestinasi itu adalah suatu doktrin teologis yang menyatakan bahwa Tuhan secara penuh berdaulat atau menetapkan dan merencanakan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Terutama nasib, terutama adalah keselamatan jiwa kita. Ya, sejak kekekalan. Jadi sebelum dunia diciptakan, bahkan sebelum kita dilahirkan. Ini merupakan rencana awal yang ditetapkan Allah sebelumnya atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih karunia-Nya. Makanya ibu-ibu
Bersyukur sekali loh kalau kita itu masuk di dalam pemilihan Allah. Allah menetapkan kita yang ada di sini. Kalau kita ingat-ingat dulu saya belum percaya Tuhan. Kok bisa ya saya boleh ada sekarang? Nah itu. Rencana Tuhan gak terselami. Kita gak pernah tahu cara jalannya tuh gimana, kita gak pernah tahu. Gak bisa kita udah mikir dari sekarang. Tuhan yang akan mengarahkan ketika kita belok sedikit. Padahal jalannya ke sini, kita belok sini, dipukul. Ke sini. Nah kayak gitulah kira-kira ya. Jadi ada cara Tuhan yang menolong kita sehingga kita selalu kembali ke on the track. Kita kembali ke jalannya. Nah itu, jadi kalau bicara soal takdir seperti itu. Nah sekarang saya lihat John Stott bilang apa, ini seorang teolog ya, dia dosen, penulis buku. Dia mengatakan predestinasi adalah tindakan kasih Allah yang memilih kita di dalam Kristus untuk menjadi kudus dan menjadikan kita anak-anaknya serta memberi jaminan keselamatan tanpa meniadakan tanggung jawab manusia untuk percaya. Nah ingat, jadi ini John Stott memberi lebih penjelasan. Jadi dia ngomong begini. Predestinasi karena kadang orang bisa salah kaprah nih ibu-ibu. Oh kalau saya memang sudah ditentukan sama Tuhan ya berarti saya hidup sembarangan aja. Toh saya memang sudah ditetapkan kok. Nah itu hati-hati. Tanpa meniadakan tanggung jawab manusia. Waktu Adam dan Hawa mereka itu diberi hak bebas ya. Free will ya. Untuk mereka itu bisa mendapatkan gambaran sesuai dengan tujuan Allah ya. Image of God itu ada di dalam diri Adam dan Hawa. Sampai kemudian karena ada free will itu, kehendak bebas, mereka akhirnya apa? Berdosa, jatuh dalam dosa. Nah, ibu-ibu, kita di dalam bicara tentang predestinasi bahwa Allah sudah menetapkan kita untuk diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya, bukan berarti kita sembarangan, santai-santai. Hidup kita tetap bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan yang tidak kita usahakan sedikit pun. Jadi kita tetap bertanggung jawab untuk keselamatan yang Tuhan berikan cuma-cuma. Artinya saya memberikan ini cuma-cuma, maaf tangan kiri. Saya memberikan, ibu ambil, bukan begitu bu, ambil. Nah gitu. Jadi itu ilustrasinya begitu. Jadi Tuhan memberikan, saya harus take, harus mengambilnya. Bukan berarti bahwa kita kemudian tidak ini ya, karena itu kan ada respon dari kita. Kita memberikan hamba Tuhan, memberikan khotbah. Kita mesti merespon firman Tuhan itu. Enggak kemudian tiba-tiba yang penting saya sudah dengar, ya sudah. Enggak, kita harus merespon dari dalam hatinya. Yes, aku akan percaya, aku menerima. Ya. Jadi ketika ini kita sudah ambil, ini keselamatan ada di dalam kita. Kita harus jaga pelihara, enggak cuman kita ambil terus kita lepas. So what? Setelah kita lepas, kita I don't care dengan keselamatan itu. Hidup saya mau seperti dulu, I don't care. Toh saya sudah selamat katanya. Enggak begitu. Ya, sama seperti kita diberi free will, kita bisa jatuh dalam dosa. Begitu juga di dalam keselamatan, kita punya free will untuk kemudian keselamatan itu kita jaga dengan benar di dalam anugerah Allah, di dalam pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi ibu-ibu, ini yang kita akan pahami bahwa ternyata di dalam kerangka kita memahami hidup kita sebagai anugerah, tidak lagi ditentukan oleh hari baik, tanggal baik, apa segala macam. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat perbandingan, kalau kita compare antara sio bareng dengan iman Kristen. Jadi kalau sio itu lebih kepada apa? Ciri khasnya, karakternya dianggap tetap. Terus nasib kayak bisa naik turun, tergantung amal ibadahmu. Ibarat kalau kamu baik, ya kamu terlahir baik, ya kamu nasibmu akan baik begitu. Tapi kalau kamu terlahirnya kayak dulu kamu tuh apa begitu ya, terus terlahir lagi, nah kamu akan jadi gimana? Bergantung pada ramalan. Beda sekali dengan iman Kristen. Iman Kristen ditentukan oleh Tuhan. Karakternya apa? Sekarang mungkin kita tuh bisa orang yang enggak baik, nyebelin. Tapi di dalam pekerjaan Roh Kudus kita kemudian menjadi semakin hari semakin serupa Kristus. Tidak ada yang tetap.
Ya, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan pelihara, bukan ditentukan oleh kalender, bukan ditentukan oleh ramalan, ya. Tapi kita dipelihara oleh Tuhan dan kita pun belajar hidup bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ini loh firman yang kita baca setiap hari, ini makanan kita. Ya, kalau kita nggak kenyang, gimana kita bisa tumbuh kuat? Kalau setiap hari kita nggak pernah makan firman Tuhan. Ingat, ini makanan rohani kita. Ya, saya setiap hari, saya rasanya nggak mau keluar kamar kalau saya belum baca firman Tuhan, belum saat teduh. Rasanya itu saya tahu bahwa hidup ini terlalu berat, apalagi kami hamba-hamba Tuhan ya. Semu kalau menjalani kehidupan berhadapan dengan jemaat, dengan tantangan pelayanan, itu tidak mudah. Ada begitu banyak yang tidak terlihat oleh mata, ya. Mau dengan segala macam tantangan apapun itu, kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan, maka kita akan sangat lemah. Saya yakin sekali ya, hamba-hamba Tuhan atau teman-teman yang jadi pengurus pelayanan, saya yakin sekali kalau seumpama cuman mengandalkan kekuatan, mengandalkan kebisaan, kemampuan, saya percaya sebulan 2 bulan pelayanan selesainya nggak mau. Saya tanya lagi satu hal, siapa ibu-ibu yang dulu sebelum jadi waktu ikut ibadah, cuman datang ibadah, datang ke gereja duduk, pulang, hai iya salaman terus pulang, udah. Tidak pernah terlibat di dalam kegiatan apapun. Mau itu paduan suara, itu KTB, itu pelayanan, aser, kolektan, semua, singer. Yang hidupnya merasa lebih baik ketika dia kemudian melayani Tuhan. Yang tadinya kok kayaknya adem-adem, enak-enak, aduh ketika diajak pelayanan, boleh nggak, mau nggak ikut pelayanan? Oh boleh, rasanya kan aduh enak ya di sini ya baik. Tapi ketika dia jadi pengurus, dia terjun di dalam pelayanan, baru dia tahu, loh ternyata jadi pengurus ternyata begini ya. Oh ternyata ada ya suka jemaat itu ternyata suka berantem atau suka ini terus saling ngomong begini. Ya di sini saya percaya nggak ada ya, sini nggak ada. Gereja lain ya. Jadi setelah jadi jemaat baru tahu ya, setelah jadi pengurus baru tahu. Loh ternyata pelayanan tuh seperti ini ya. Langsung kelihatan kayak apa? Borok-boroknya. Sama kayak orang lagi pacaran. Kalau pacaran lagi indah-indahnya, yang madu semua, yang manis-manis kelihatan, bener nggak? Ya, tapi setelah menikah baru ketahuan ya. Ngoroknya, maaf kentutnya, gigongnya semua ketahuan ya. Mulai dari yang gak suka mandi, mulai dari yang malas beresin kamar, yang pakai kamar mandi jorok, ketahuan semua, betul? Terus kita mau bilang apa? Udah dah, malas tinggal nikah sama orang model kayak begini. Kalau saya tahu dari dulu, gak mau saya nikah sama kamu. Begitukah? Enggak kan? Nah kira-kira seperti itu ibu-ibu ya. Jadi waktu kita pelayanan kita langsung melihat borok-boroknya, langsung lihat asli-aslinya. Apakah itu mengurangi kemudian kita kecewa? Masa pelayanan gereja Tuhan kayak begini? Jangan ibu-ibu, kita mau di gereja manapun pasti ada kekurangannya. Kenapa? Karena di dalam gereja itu ada siapa? Ada Tuhan dan ada siapa? Kita inilah, kita ini sempurna apa tidak sempurna? Ayo deh. Kita ini sempurna apa tidak sempurna? Yang kuat, sempurna apa tidak sempurna? Tidak sempurna. Kita semua ini gak sempurna. Kalau saya bisa buat salah, ibu-ibu bisa buat salah. Jadi kalau ibu-ibu bisa buat salah, saya harus belajar mengampuni, memaafkan, menerima. Kenapa? Karena saya pun punya potensi yang sama melakukan hal yang mengecewakan orang lain. Betul enggak? Nah itulah yang dimaksud dengan hidup kita ini hanya anugerah Tuhan. Ya. Nah kebenaran yang harus kita pahami ibu-ibu, kita akan kembali kepada teks yang kita baca tadi di Mazmur 139. Kebenaran yang akan kita pahami adalah yang pertama itu, hakikat
hakikat Allah. Kita harus tahu betul hakikat Allah. Siapa Allah di dalam relasi dengan manusia ya. Kalau kita lihat di bagian ini, memang tadi saya membaca ayat yang tadi itu dari ayat 1 sampai ayat 10. Nah di ayat selanjutnya saya nggak baca. Tapi nanti kita bisa lihat ya. Jadi di Mazmur 139 ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Di situ jelas sekali mau mengatakan tentang siapa Allah. Ya, siapa Allah. Keberadaannya dia di dalam relasi apa? Di dalam relasi dia dengan kita manusia. Ini keunikan dan perbedaannya kita mempercayai Allah. Allah orang percaya, orang Kristen dengan Allah yang dipahami oleh agama-agama lain itu sangat berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini ibu-ibu, perbedaannya tuh jelas sekali ya. Sebentar. Saya tadi tidak tandain itu halaman ininya. Jadi perbedaannya adalah begini. Kalau Allah agama yang lain, mereka memandang dan melihat Allah itu adalah suatu sosok yang sangat tinggi, yang sangat jauh, yang tidak bisa dengan begitu mudah bersentuhan dengan manusia. Yang tidak bisa dengan mudah untuk kemudian ada connect tanpa ada sesuatu yang benar-benar penting. Jadi ini seperti zaman dulu Yahudi yang kalau mau doa tuh mesti pakai lewat imam besar. Konsep zaman kalau kita pahami ya seperti dulu. Tapi melalui kematian Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah menjadi sangat dekat. Ya, jadi hubungan kita dengan Allah bukan hanya sebagai manusia dengan Allah pencipta yang begitu jauh, yang sulit terjangkau. Tetapi Allah itu memberi dirinya untuk berelasi dengan kita. Di ayat 39 dia bilang begini, perhatikan di Mazmur itu ngomong begini. Ini Mazmur ini ditulis di zaman Yesus belum datang, belum berinkarnasi. Tetapi bayangkan Daud sudah punya pemahaman yang begitu dalam terhadap Allahnya, Yahweh. Dia mengatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri, engkau mengerti pikiranku. Engkau memeriksa hatiku kalau aku berjalan atau berbaring. Kata-kata itu menjadi begitu sangat familiar. Sesuatu yang kita alami setiap saat. Apa yang kita pikirkan, waktu kita tidur, waktu kita makan, waktu kita jalan. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa hakikat Allah, dia Allah yang maha kuasa, tetapi dia Allah yang berelasi dengan kita. Dia tahu pikiran kita, dia tahu waktu kita sedih, dia tahu waktu kita takut, dia tahu waktu kita sendiri di rumah, gak ada anak, gak ada cucu nemenin, dia tahu. Ya, dia Allah yang hadir, yang mau berelasi dengan kita. Ya, itu hakikat Allah. Ini kebenaran yang kita harus pahami. Terus apa? Identitas kita. Kalau kita lihat lanjut di ayat 13 sampai ayat yang 17. Di sana dikatakan apa? Mulai ayat 13. Sebentar. Saya mau menunjukkan ada satu hal yang saya kelewat. Ini perlu ya. Jadi kalau bicara soal yang hakikat Allah. Itu mau mengatakan waktu dikatakan bahwa Tuhan tahu pikiran. Tuhan itu punya satu pengertian, dia menggunakan itu kata yang sangat biasa sih, istilahnya apa? Yada. Nah saya ingin kasih tahu ibu-ibu, kata yada di dalam bahasa asli ini mau menunjukkan bahwa betapa intimnya Allah dengan kita. Nah itu kata waktu di situ dikatakan bahwa Tuhan tuh tahu waktu kita itu pikiran kita, waktu kita jalan, waktu kita tidur, waktu kita ngapain tuh dia tahu. Nah taunya itu bukan cuma sekedar, oh saya tahu semua pelayanan di GKY Gading Serpong. Tapi saya nggak tahu semua ngapain aja, kegiatannya apa. Saya nggak tahu persis. Karena saya cuma tahu sekedar informasi yang saya tahu. Nah ini pengertian tahu bukan seperti itu. Tapi tahu yang lebih dalam, tahu yang intim. Sampai hal yang kecil-kecil. Sama seperti bahasa aslinya ada juga diterjemahkan kata yada ini adalah apa? Bersetubuh. Jadi ini mau menunjukkan pemahaman, pengetahuan yang sangat intim. Yang orang lain gak tahu tapi cuma pasangan kita yang tahu. Kira-kira seperti itu.
Jadi sebegitu dalamnya Allah tahu mengenal kita. Itu hakikat Allah. Saking dia ingin berelasi dengan kita. Lalu identitas kita di ayat yang ke-13 waktu dikatakan, sebab engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Waktu dikatakan itu mau menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan kita, kita itu masih ada embrio di dalam perut ibu kita, ya. Dia sudah mengetahui apa yang akan jadi dalam hidup kita. Tuhan sudah merancangkan hidup kita. Nah, cuman artinya jangan kemudian kita langsung pikiran kita langsung melayang terus langsung, lah hidup saya susah seperti ini berarti Tuhan merancangkan hidup susah. Ya enggak adil dong. Ya kan? Nah, sekali lagi ibu-ibu, saya beri penekanan jangan sampai salah ya. Karena kadang saya khotbah ngomongnya terlalu cepat, takutnya enggak nangkep. Ingat, ketika kita sudah jatuh dalam dosa, image of God, gambar Allah yang ada dalam diri kita ini rusak. Gitu. Itu yang membuat yang tadinya Allah sudah merancangkan suatu kehidupan yang begitu sempurna, begitu indah dalam hidup kita, itu melenceng. Kenapa? Karena ya tadi, kadang kita ada kepala batunya, ya kan, keras hatinya, nggak mau nurut, ya kan. Nah, apalagi seumpama kalau kita punya orang tua yang mungkin belum percaya Tuhan. Jadi dari kecil kita tidak diarahkan untuk bisa betul-betul hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Ya, tetapi bersyukur kita boleh ada saat ini berarti itu ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi ketika kita lihat di kata yang dikatakan bahwa Tuhan menenun, itu kata menenun itu kata bahasa aslinya itu cakak. Artinya dia itu kayak semacam memblokir begitu ya. Kayak dia menenun tetapi kemudian itu ditangkap gitu, dijaga, dilindungi. Supaya apa? Jangan sampai ada yang ikut intervensi di dalam proses dia membentuk kita. Luar biasa enggak? Jadi sama kayak orang kalau lagi ngerajut ya, tiba-tiba rajutan kita lepas sebentar ya. Terus tiba-tiba ada anak datang lihat, ih kok lucu ya. Terus dia main ini, dia gak ngerti, gak ngikutin pola. Waktu kita lihat loh, kenapa ini jadi kacau begini? Bener gak? Nah, jadi itu maksudnya ayat ini waktu dikatakan bahwa dia membentuk kita, buah pinggang kita. Menenun aku di dalam kandungan ibuku, artinya apa? Dia sedang membentuk kita sedemikian rupa, menjaga kita, melindungi kita, memblok maksudnya memberi batasan supaya jangan ada orang yang mengintervensi. Ya, supaya rancangan Allah ini tetap tergenapi. Nah itu ya, sampai kemudian kepada kebenaran yang kita pahami adalah apa? Rencana Allah. Rencana Allah kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 itu jelas sekali memberi pengertian perkataan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi perhatikan ayat ini. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan itu dari Allah, bukan dari manusia. Jangan terbalik ya. Jangan kita udah punya rancangan terus kita bawa sama Tuhan. Tuhan saya mau begini-begini. Terus giliran Tuhan gak jawab, kita marah. Hei, kita ini hanya menggenapkan rencana Allah, bukan rencana kita. Jadi Yeremia mau katakan apa? Rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Jadi kalau kita menaruh hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, percaya ibu-ibu, itu bukan rancangan kecelakaan. Walaupun hari ini kita berdarah-darah melewatinya, ya, tidak ada jalan salib itu enak, ya, tidak ada jalan salib itu ditempuh dengan joget-joget, nggak ada, ya. Orang kalau pikul salib gimana? Ya pasti penuh dengan beban berat, langkah tertati-tati. Badan penuh dengan kecapean. Ya. Waktu kita pelayanan seperti tadi.
Kalau kita pelayanan saya tanya, itu melayani itu capek atau menyenangkan atau melelahkan? Nah, bingung kan? Takut salah jawab nih. Takut salah jawab. Ibu-ibu saya kasih tahu, melayani itu tanya deh semu-semu ya. Melayani itu dan semua pengurus itu melelahkan. Betul? Jujur. Melelahkan. Kalau sukacita iya. Mendatangkan sukacita iya. Tapi kalau secara fisik mau dibilang menyenangkan atau melelahkan, pasti melelahkan. Karena kalau menyenangkan itu rekreasi. Ya. Melelahkan, lelah fisik, lelah pikiran, lelah hati. Semua lelah ibu-ibu. Kalau cuma bisa milih, saya nggak mau pelayanan, santai-santai aja. Bisa. Tapi kita tidak mendapat privilege dari Tuhan. Yaitu apa? Ikut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Kalau kita di dalam melayani, kita tuh lelah, capek, nangis, ya, disalahpahami, apalagi difitnah, diomongin begini-begini. Aduh kalau saya mah udah makan garam yang begitu-begitu ya. Yang di segala macam ini. Tapi begitulah, orang kalau kita tuh pelayanan benar, sungguh-sungguh, pasti ada aja tantangannya. Tapi kita harus tanamkan mindset kita. Saya sedang pikul salib, saya sedang melayani. Kalau melayani bukan cari kesenangan. Kalau cari kesenangan sana liburan, ya. Tapi kalau mau melayani, ya udah itu yang harus saya terima. Dengan ucapan syukur, bahkan kalau kita kecewa melayani, kita kecewa sama siapapun itu, kita Tuhan terima kasih. Engkau mengizinkan mencicipi sedikit, ya seperberapa dari penderitaan Kristus. Gak ada apa-apanya penderitaan kita dalam melayani. Tapi bersyukur Tuhan Engkau memberikan saya cicipan itu. Nah kalau udah begitu mindset kita, percaya. Ibu-ibu di Gading Serpong ini gak akan ada yang gak mau ke KW karena aku lagi bete sama si ini. Gak akan lagi saya pelayanan, gak mau saya nyanyi. Kemarin saya nyanyi dibilang fales, tersinggung. Nah hal yang sederhana dipakai iblis, manasin telinga kita, hati kita. Akhirnya kita gak mau melayani Tuhan ya. Ibu-ibu kebenaran yang kita lihat. Lihat. Kebenaran mau menunjukkan kita satu perbedaan. Orang yang betul-betul hidup percaya Tuhan, ini bukan persoalan kaya atau miskin ya. Ini saya tidak bicara soal kaya atau miskin. Tapi ini bicara tentang orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan dia tidak akan pernah berkekurangan. Dia tidak akan pernah merasa kesepian. Tapi orang yang tidak di dalam Tuhan, dia ada di tengah keramaian pun dia akan merasa sangat lonely. Dan setelah bahkan ada yang berpikir setelah acara ini saya pulang pengen bunuh diri. Lihat begitu banyak itu artis-artis Hollywood kurang apa coba? Bayarannya dolar ya. Tinggal di rumah yang udah kayak istana. Seluruh fasilitas ada. Kolam renang mulai dari air panas yang panas banget bisa melepuh kali ya. Sampai yang suam-suam kuku ada. Sampai air es pun ada. Apa yang kurang? Tapi hidup tidak pernah puas. Kenapa? Karena ada ruang kosong di dalam dirinya yang tidak pernah dipenuhi. Akhirnya apa? Cari kesenangan di luar. Overdosis, lewat drugs, lewat minum-minuman, narkoba, free sex ya, kehidupan bebas. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Adakah kita bertanya? Makanya ibu-ibu jangan pernah kepengen anak-anak kita melihat, supaya anak saya tenar, jadi artis, jadi ini. Hebat ya kalau jadi artis tuh kaya, punya. Jangan pernah punya cita-cita seperti itu. Kalaupun ada, doakan supaya dia tetap hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang ya, artis-artis itu. Mereka menghibur orang lain tapi mereka kesepian. Karena hati mereka kosong. Ibu-ibu bersyukur ya. Kita tidurnya cuma di ranjang kecil. Mungkin mobilnya juga cuma yang biasa. Ya, bahkan kita naik mobil mungkin mesti pakai Grab loh. Kadang saya suka tanda kutip ya iri loh sama ibu-ibu yang naik Grab. Menurut saya mereka lebih kaya daripada kita yang punya mobil sendiri. Kenapa? Karena mereka punya mobil pribadi. Tinggal telepon, mobil berhenti di depan lobi. Naik, gak perlu cari parkiran. Lah kita cari parkir sibuk sekali bayar parkiran. Kalau naik Grab, cepet.
Mobilnya ganti-ganti. Hari ini besok beda lagi loh. Jadi jangan merasa kecil. Bagaimana Tuhan itu menolong kita. Sekalipun kita cuma naik, di sini nggak tahu Gading Serpong mungkin nggak ada ya. Naik kalau di Malang itu masih ada tuh becak ya. Tuk 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 tuk. Nggak apa-apa, semilir angin, lihat pemandangan. Kalau kita liburan ke Jogja, naik delman apa nggak istimewa? Naik delman istimewa, memang istimewa. Nah, kenapa kita mesti merasa terhina hanya karena saya naik Grab, karena saya naik motor, saya naik angkot, terus saya merasa diri saya jadi, oh jangan. Kita harus punya dignity ya, bahwa saya ini anak Tuhan. Dunia ini cuma sementara ya. Kita nggak usah ditentukan dari penampilan kita ya. Bukan berarti ini bicara soal kaya miskin, bukan. Tetapi kekayaan hati yang ada di dalam diri kita karena dipenuhi oleh Kristus. Itu yang membuat kita kaya. Kita nggak akan memandang enteng orang, kita nggak akan melihat orang dari warna kulit, dari suku atau apapun itu. Kita akan melihat semua itu adalah sebagai anugerah Tuhan yang sungguh Tuhan berikan. Kalau Tuhan bisa mengasihi saya, Tuhan juga bisa mengasihi sesama saya yang selama ini saya memandangnya rendah. Hati-hati. Ya, hari ini kita mungkin yang Tuhan angkat, besok sesama kita yang kita pandang sebelah mata yang Tuhan angkat, kita yang dijatuhkan. Makanya setiap kita siapapun harus belajar menghormati, menghargai, mengasihi siapapun dia dengan segala keberadaannya. Ya, jadi nggak ada perbedaan ya. Apalagi kita hamba Tuhan ya, apalagi saya nih, seumpama jadi semu, sangat sensitif sekali. Seumpama nanti yang dibesuk cuman yang ini. Terus yang ini enggak dibesuk. Oh enggak. Jemaat saya tahu. Saya ini sama semua rumah yang di perumahan mewah. Dengan yang masuk di gang, yang dikontrakan, yang rumah petak. Saya masuk. Bagaimana saya mengangkat kepala saya ketika berhadapan dengan Pak Ahok. Begitu saya mengangkat kepala di depan jemaat saya yang biasa. Nggak ada kalau sama yang kaya-kaya nunduk-nunduk. Nggak ada, sama. Kenapa? Kalau kita paham betul siapa kita paham panggilan kita paham tujuan hidup kita akan memperlakukan sesama kita dengan baik. Itu kebenaran yang harus kita pahami. Jadi menjadi orang yang kaya di dalam diri kita. Ya, dalam diri kita kaya kenapa? Karena Kristus. Karena Yesus yang menolong kita. Nah terakhir. Bahaya yang kita harus perhatikan adalah apa? Bahaya rohani ketika kita percaya. Nanti kita itu akan apa? Tidak beriman kalau kita jadi percaya pada ramalan. Ini bahaya-bahayanya. Kita jadi nggak percaya Tuhan. Akhirnya apa? Lebih percaya kepada ramalan. Kemudian pikiran kita jadi negatif, kepengaruh, overthinking, penuh dengan ketakutan, ada sugesti negatif, merasa bahwa aduh dia kan itu nggak ini ya, tanggalnya tuh nggak begini. Atau orang tua udah bilang kamu hati-hati ya karena kamu menikah sama suamimu yang ini. Suamimu itu tanggalnya tuh gak cocok sebenarnya, tahunnya gak cocok. Jadi dalam pernikahanmu kamu bakal begini-begini. Dan itu akan mensugesti pikirannya bahwa saya itu menikah dengan laki-laki yang gak cocok dengan saya. Sehingga apapun yang dia lakukan walaupun benar kita pikir tuh gak benar. Kenapa ya? Karena kita udah diomongin soal ramalan. Makanya tuh gak boleh. Terus satu lagi, tanpa kita sadari kita membuka celah. Membuka celah kepada dunia spiritual atau okultisme. Sehingga ada roh atau kuasa lain yang kemudian mempengaruhi kita. Nah ini bahayanya. Saya tutup dengan kesaksian. Ibu-ibu, ini ada 3 orang. Ada seorang, dia tidak mau menyebut namanya. Tapi ini semua kisah nyata ya, bukan karang-karangan. Cuman fotonya saya sengaja ambil orang yang ini. Karena orangnya di kisah itu tulisan dia itu memang dia tidak menaruh gambar. Ada seorang laki-laki, dia karena percaya pada ramalan yang dikasih tahu orang tuanya ya, ada dia ke Kwamia, terus Hong Sui, dia percaya yang begitu-begitu. Sampai satu ketika dia dibilang bahwa tahun ini adalah tahun keberuntunganmu. Jadi karena dia mempercayai itu, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menjual semua mobil, rumah, semua dia jual untuk apa? Dia akan menginvestasikan semua dana dia itu untuk membeli satu saham. Karena dia mempercayai bahwa tahun itu adalah tahun keberuntungan. Tahun depan udah gak bisa.
Jadi dia menjual semua, bahkan biaya untuk studi anaknya dia pakai. Karena dia pikir ini adalah kesempatan. Toh nanti tahun depan itu akan berlipat kali, berpuluh-puluh kali dari semua yang dia investasikan. Ternyata apa? Hancur, hilang, habis. Akhirnya dia terlilit hutang. Terus ada satu wanita. Nah wanita ini dia lucu. Ini baru kejadian Januari, ini sempat heboh. Ya, wanita ini orang India. Dia kenal seorang yang bisa meramal lewat IG. Namanya peramal itu Vijay Kumar. Nah terus di peramal ini bilang begini sama nih perempuan. Kamu tahun ini akan menemukan jodoh kamu yang terbaik. Tahun ini. Nah setelah di dalam diskusi, karena udah masuk DM nih. Diskusi yang cukup panjang. Terus dia bilang, tapi kamu harus membayar, ada istilahnya apa gitu. Inti pendek cerita, si wanita ini membayar ke si peramal ini itu sampai sekitar 6 juta ringgit. Nah itu kalau dikonversi ke rupiah berapa tuh, saya nggak sempat. Bayangin. Jadi berapa puluh juta ya. Akhirnya wanita ini menuntut tapi udah gak bisa. Karena kan ya namanya cuma di IG, mau dicari dari mana informasinya, gak bisa. Dan yang terakhir yaitu ini, William Miller. Ini dari kalangan orang Kristen loh, bayangin. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan bisa menyesatkan. Dia di tahun 1843 nih. Dia bilang bahwa Maret tanggal 21 1843 itu adalah Yesus akan datang katanya. Bayangin. Lah siapa kita? Wong Alkitab bilang bahwa tidak ada seorang pun yang tahu selain Bapa sendiri. Terus kok berani-beraninya ada di antara kita yang mengklaim sekalipun dia hamba Tuhan bahwa Yesus akan datang. Nah, percaya dia latar belakangnya ternyata ada mempercayai ramalan. Ibu-ibu, ini yang saya mau katakan bahwa betapa pentingnya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi prinsip yang harus kita bangun adalah apa? Kita belajar melepas dari ikatan tradisi nenek moyang yang tidak sesuai dengan terang firman Tuhan. Ya, apa aja itu? Sembayang orang mati, ada kan yang masih? Karena demi menghargai orang tua jadi kita masih sembahyang orang mati. Enggak perlu, jangan. Kalau udah mati udah enggak bisa didoain. Ya, berbicara kepada orang mati. Untuk apa? Kayak ngomong-ngomong sama leluhur-leluhur gitu ya. Percaya hari tanggal baik atau ke tunggang ramal. Jangan, tidak perlu. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat. Karena dia yang menentukan apa? Hidup matinya kita, jodoh kita, pekerjaan kita, keberhasilan kita, kesehatan kita, dan masa depan kita. Ya, Tuhan yang tentukan. Ibu-ibu percaya bahwa segala sesuatu anak cucu kita, jodoh, kesehatan, pekerjaan semua Tuhan yang tentukan? Percaya? Amin. Ayo kita ngesebut. Masa depan kami, masa depan saya, bilang saya. Masa depan saya ada di tangan Tuhan. 1, 2, 3. Amin, saya klaim ya. Bahwa setiap masa depan kita, masa depan anak cucu kita ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan para peramal ya. Jangan percaya yang begituan ya. Kita dikelabui oleh iblis. Ada di tangan Tuhan. Oke, kita baca sama-sama penutup kita di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran-Mu sudah diberitakan. Mulai hari ini kami dengan iman menaruh seluruh keberadaan hidup kami, masa depan kami, pekerjaan kami, pasangan kami, anak cucu kami, usaha yang sedang kami rintis maupun apapun yang sedang kami pergumulkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berperkara, Engkau berdaulat, Engkau bertindak, Engkau terlibat Tuhan di dalam hidup kami sekecil apapun. Kami tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak kami sendiri. Tetapi Tuhan yang mengambil alih. Sehingga kami boleh melihat
bahwa rancangan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.